Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dari kelas Tadris Biologi A semester 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur karbon. Nah, cakupan materi dari video kali ini yang pertama ada sejarah unsur karbon, apa sih yang dimaksud karbon, kemudian alotrop karbon, sifat-sifat karbon, dan kegunaan unsur karbon. Mari kita bahas sejarah unsur karbon. Pada abad ke-18, Lavoisier mengusulkan bahwa karbon merupakan kargo yang artinya batu arang. Lavoisier membuktikan bahwa karbon ada dalam berbagai bentuk, termasuk karbon amorf, intan, dan granit. Dengan hati-hati, dia membakar sampel karbon dan berlian yang beratnya diketahui. Kemudian, Werner dan Hurston mengemukakan karbon merupakan grafit, yakni grafo, artinya menulis. Dalam hal ini merujuk pada pensil. Semua makhluk hidup membutuhkan satu unsur kimia organik yang sama, yaitu unsur karbon. Mulai dari makhluk hidup yang berukuran mikroskopik seperti bakteri, hingga yang berukuran raksasa seperti ikan paus biru atau dinosaurus, tubuhnya tersusun dari atom karbon. Manusia juga termasuk makhluk hidup yang tersusun dari atom karbon. Dengan adanya karbon dalam tubuh makhluk hidup, para arkeolog menjadi bisa mengetahui usia fosil-fosil yang terkubur di bumi menggunakan teknik yang disebut penanggalan radiokarbon. Nah, setelah mengetahui sejarah unsur karbon, jadi apa sih yang dimaksud dengan karbon? Karbon merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki nomor atom 6 disimbolkan sebagai C. Unsur karbon sangat penting karena merupakan salah satu unsur dasar di kehidupan bumi. Dalam tabel periodik, karbon terletak pada golongan 4A, periode 2 dengan nomor atom 6. Karbon merupakan unsur non-logam dengan valensi 4, sehingga dapat membentuk ikatan kovalen dengan keempat elektron valensi yang dimilikinya. Karbon dapat berikatan dengan hidrogen, sehingga membentuk berbagai senyawa dengan rantai hidrokarbonnya. Selanjutnya adalah alotrop karbon. Alotrop merupakan modifikasi struktural yang berbeda-beda dari sebuah unsur. Sebuah unsur karbon secara garis besar memiliki 3 alotrop. Yang pertama, intan, grafit, dan fullerin. Yang pertama yakni intan. Intan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan hingga saat ini intan dikenal sebagai mineral alami yang paling keras, di mana belum ada mineral lain yang berhasil menggores atau memotong intan. Intan atau berlian memiliki struktur tetrahedral atau seperti kubik yang memiliki 4 ikatan kovalen. Setiap atom karbon dalam intan berada di pusat suatu tetrahedron dan terikat secara kovalen kepada 4 atom karbon lainnya yang berada di sudut tetrahedron tersebut. Struktur itu terus berlanjut ke semua bagian intan sehingga membentuk suatu jaringan 3 dimensi yang kokoh. Yang kedua yakni grafit. Grafit merupakan alotrop karbon yang dapat menghantarkan arus listrik dan panas dengan baik. Karena sifat inilah, grafit biasanya digunakan sebagai elektroda pada sel elektrolisis sehingga sering dipakai pada bahan baterai. Grafit memiliki 3 ikatan kovalen pada tiap karbonnya sehingga membentuk struktur heksagonal. Struktur grafit berbentuk lapisan. Dalam setiap lapisan itu,
atom karbon terikat secara kovalen kepada 3 atom karbon lainnya. Nah, dengan demikian grafit akan bersifat licin karena satu lapisan dapat meluncur di atas lapisan lainnya. Yang ketiga yakni fullerene. Fullerene merupakan alotrop karbon di mana satu molekul karbon terdiri dari 60 atom karbon sehingga sering disebut sebagai C60. Pada struktur fullerene, setiap atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon lain dengan pola membentuk susunan pentagonal, membentuk struktur berongga seperti bola sepak. Sifat-sifat unsur karbon. Unsur karbon memiliki sifat-sifat yang membedakan dengan unsur lain, dapat dilihat dari sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dari unsur karbon yaitu berwarna hitam atau abu-abu kusam seperti batu bara atau grafit dan memiliki tekstur halus atau lembut. Sifat kimia unsur karbon yang pertama yaitu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Seperti yang sudah diketahui, unsur karbon merupakan unsur yang memiliki nomor atom 6, sehingga unsur karbon bersifat netral, maka nomor atomnya menyatakan jumlah proton yang sama dengan jumlah elektronnya. Sehingga konfigurasi elektron pada unsur karbon menempati 2 kulit. Jari-jari orbit atom karbon berukuran kecil. Ukuran jari-jari orbit sebuah atom akan berpengaruh dengan kemampuannya untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lain, karena semakin besar ukurannya akan semakin jauh juga jarak orbitnya. Digambarkan, orbital P atom karbon akan tumpang tindih dengan orbital P atom lainnya dan akan terlihat pada gambar. Kemampuan atom ini untuk membentuk senyawa baru dengan atom-atom lainnya membuat unsur karbon hampir dapat kita jumpai di setiap benda yang ditemui sehari-hari, seperti pensil hingga berlian. Unsur karbon dapat membentuk ikatan dengan atom karbon lainnya, baik itu dengan atom karbon lain maupun dengan atom karbon sendiri, sehingga akan membentuk ikatan atau rantai. Rantai karbon dapat membentuk rantai lurus dan rantai cabang. Pada gambar ini, di atas merupakan rantai karbon tunggal dan di bawahnya merupakan rantai karbon bercabang. Kegunaan unsur karbon yang pertama, sebagai filtrasi air. Sebagai karbon aktif, mampu menyerap zat-zat mineral yang telah mencemari air. Dalam proses ini, karbon mampu menghilangkan warna, bau, klorin, dan mineral lain sehingga air layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, karbon dapat membantu dalam proses fotosintesis, yakni proses biokimia untuk memproduksi energi sebagai nutrisi tumbuhan, di mana karbon dioksida dan air diubah ke dalam persenyawaan organik dibantu dengan cahaya matahari. Selanjutnya, kegunaan karbon yakni sebagai bahan baku plastik. Plastik merupakan senyawa sintesis dari minyak bumi, terutama senyawa hidrokarbon berantai pendek yang dibuat melalui reaksi polimerisasi berupa molekul kecil sehingga membentuk rantai panjang, kaku, dan akan menjadi padat setelah temperatur pembentukannya. Karbon digunakan sebagai bahan pendingin di mana dalam sistem pendingin berbentuk freon, yakni dapat berupa CFC11 maupun CFC12. Pada pembuatan pensil, menggunakan unsur karbon sebagai bahan dasarnya, caranya yakni dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bubuk,
kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari dan akan menjadi sebuah pensil yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari.